Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, pasien kami yang setia menunggu di pendaftaran poli kami. Izin Bapak Ibu, kami akan melakukan promkes untuk bagaimana cara proses sterilisasi yang ada di rumah sakit kami ini. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu duduk dengan tenang sembari menunggu antrian. Kami akan berbicara tentang yaitu sterilisasi yang ada di rumah sakit kami ini. Bapak Ibu, jadi di setiap rumah sakit harus ada yang namanya instalasi atau unit sterilisasi, di mana fungsinya yaitu memberikan pelayanan sterilisasi, membantu semua unit di rumah sakit yang membutuhkan barang dan alat medik dalam kondisi steril. Baik, lebih panjangnya lagi saya akan memaparkannya, tapi izin terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karyawati Pinem. Saya bekerja di instalasi sterilisasi di rumah sakit kami ini. Baik Bapak Ibu, kami akan melanjutkan kembali karena tadi kalau tidak saya perkenalkan diri saya, maka ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya. Oke Bapak Ibu, baiklah. Kami akan mulai lagi untuk melanjutkan tentang apa itu sterilisasi. Di mana Bapak Ibu, tujuan dari sterilisasi itu adalah memutuskan mata rantai infeksi dalam upaya menekan kejadian infeksi baik pada Bapak Ibu atau pasien maupun kepada kami, petugas. Nah, syarat dari sterilisasi tersebut adalah one way flow, satu arah, di mana tujuannya untuk mengurangi resiko kontaminasi terhadap barang yang sudah disterilkan. Mungkin Bapak Ibu penasaran ya dan belum paham tentang bagaimana ya proses sterilisasi tersebut. Nah, kami akan menerangkannya dan memaparkannya kepada Bapak Ibu. Contoh nih, jadi seperti Bapak Ibu operasi, dilakukan tindakan operasi, maka membutuhkan instrumen steril kan Bapak Ibu? Nah ya, jadi instrumen steril tersebut itu seperti gunting, klem, dan lain-lain. Itu semuanya harus disterilkan di unit atau disterilisasi. Nah, itu harus Bapak Ibu. Karena apa? Untuk menekan angka infeksi setelah tindakan operasi. Nah, contoh lagi seperti perawatan luka. Nah, perawatan luka juga seperti gunting, instrumennya yang digunakan untuk perawatan luka Bapak Ibu, itu semua disterilkan di unit atau di instalasi sterilisasi. Nah, prosesnya Bapak Ibu. Nah, prosesnya tersebut adalah instalasi sterilisasi kami itu mempunyai 3 bagian atau 3 ruang. Pertama yaitu ruang dekontaminasi, kedua ruang pengemasan, ketiga yaitu ruang penyimpanan. Kami akan membahas satu-satu Bapak Ibu, yaitu ruang dekontaminasi. Seluruh instrumen kotor yang ada di rumah sakit ini semua diserahkan ke bagian instalasi yaitu dekontaminasi. Nah, kami menerimanya, kemudian diproses dengan cara mencuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Kemudian direndam dengan cairan enzimatik. Setelah itu, maka kami akan memasukkannya ke dalam mesin yaitu mesin washer yang tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa darah yang masih menempel di sela-sela gunting atau di sela-sela klem. Ada 2 prosesnya Bapak Ibu. Satu proses melalui mesin dan satu proses dekontaminasi melalui yaitu manual.
Kalau dengan manual sama seperti yang tadi, kami mencucinya terlebih dahulu dengan air mengalir, maka kami akan merendam dengan cairan enzimatik. Setelah itu kami bilas kembali dengan air dan kami keringkan menggunakan handuk bersih dan kering. Setelah itu, maka kami akan mengirimkannya ke ruangan satunya, yaitu ruangan pengemasan. Maka instrumen yang telah dicuci tadi semua akan dikelompokkan menurut set masing-masing. Contohnya set SC, set apendik, set hernia. Nah, setelah dilakukan set, maka kami akan menempatkannya ke dalam wadah, yaitu pouches. Seperti ini Bapak Ibu, kami akan menunjukkannya. Nah, yang disebut dengan pouches ini, yang ini dimasukkan setelah dikemas, maka dimasukkan ke dalam pouches tersebut. Nah, kemudian itu akan kami sealer pinggirannya. Seperti inilah hasilnya yang telah selesai di pouches, dikemas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka ditempatkanlah atau dimasukkan ke dalam mesin autoclave atau mesin suhu tinggi, yaitu suhunya 121 sampai 134 derajat Celcius. Nah, setelah itu keluar dari mesin, maka kami menempatkannya di rak penyimpanan, di ruang penyimpanan, tentu yang mempunyai raknya. Disusunlah dengan rapi dan tidak boleh ditindihkan. Jadi harus disusun rapi berbaris. Setelah itu baru didistribusikan ke unit-unit yang membutuhkan instrumen steril. Bapak Ibu, instalasi sterilisasi kami ini yaitu di bawah pengawasan PPI. Jadi PPI kami selalu mengontrol bagaimana proses sterilisasi kami dari mulai dekontaminasi, pengemasan sampai steril dan sampai juga distribusi. Nah, instalasi sterilisasi kami juga mempunyai sangat tinggi mutunya. Kami jaga sangat tinggi mutu kami, yaitu contoh Bapak Ibu, mutu kami yang pertama seperti pada pouches ini. Di sini untuk menggunakan steam, maka pouches tersebut akan berubah. Sebelumnya biru, setelah nanti masuk ke dalam mesin akan berubah menjadi abu-abu. Contohnya ini contohnya yang telah berubah menjadi abu-abu, biru tadinya dan berubah menjadi abu-abu. Ini yang disebut dengan mutu kami. Yang kedua yaitu mutu indikator internal. Ini contohnya autoclave tape. Autoclave tape ini warna biru. Ini sebelum masuk ke dalam mesin. Tapi setelah masuk ke dalam mesin menandakan bahwa itu steril adalah hitam. Garisnya berubah menjadi hitam. Ketiga, dilakukan lagi yaitu indikator internal. Indikator internal itu seperti ini, Bapak Ibu. Ini warnanya kuning. Ini sebelum masuk ke dalam mesin. Setelah masuk ke dalam mesin, maka akan berubah menjadi hitam. Seperti pada gambar ini. Ya. Kemudian setelah itu maka kami lakukan uji biologi, di mana uji biologi ini memastikan bahwa mikroorganisme atau endospora sudah mati. Contohnya ini Bapak Ibu. Ini ada mikroorganisme
yang masih hidup. Nah, ini yang belum dimasukkan ke dalam mesin. Maka setelah dimasukkan ke dalam mesin, maka dia akan berubah warnanya. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini yang sebelum masuk ke dalam mesin, ini yang sudah masuk ke dalam mesin. Maka dipastikan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam instrumen yang masuk ke dalam mesin tersebut sudah lulus dan dikatakan steril. Nah, inilah mungkin salah satu atau sebagian proses sterilisasi kami. Nah, mungkin masih banyak lagi mutu-mutu lain yang lebih dalam lagi, tapi untuk tahap ini hanya sebatas ini kami paparkan kepada Ibu. Semoga Bapak Ibu tidak takut dengan nanti apabila ada dilakukan tindakan kepada Ibu bahwa instrumen kami tidak steril. Instrumen kami steril dan telah dilakukan uji mutunya. Nah, jadi Bapak Ibu, semoga dengan penjelasan kami ini Bapak Ibu dapat memahami apa itu proses sterilisasi dan diharapkan Bapak Ibu juga bisa aman, nyaman untuk berobat di rumah sakit kami. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga paparan ini dapat berkesan dan Bapak Ibu juga dapat menerimanya dan juga memahaminya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.